Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Bapak dan teman-teman yang terhormat, kita lanjutkan belajar bersama membaca surah Al-Baqarah untuk pembahasan tafsir yang insyaAllah kita rujukkan dari kitab Al-Sabit Tafsir karang buah karya daripada Syekh Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Pada malam ini kita akan membaca ayat yang ke-21 dari surat Al-Baqarah. Ayat 21 dari surat Al-Baqarah. Kalau di flyer kita beri tajuk dengan seruan mulia untuk semua manusia. Kita buka bagi Bapak yang punya aplikasi Android di gadget atau di mobile bisa dibuka surat Al-Baqarah ayat 21. Kita baca ayatnya, teks ayat terlebih dahulu, nanti kita jelaskan keterangan daripada ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kita lihat terjemahannya. Allah berfirman, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi itu terhampar dan bangunan langit. Allah ciptakan langit itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bangunan yang tinggi, bangunan yang kuat. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan Allah telah menurunkan bagi kalian, dialah Allah yang telah menurunkan dari langit air, fa akhraja bihi, sehingga Allah dengan sebab air itu Allah tumbuhkan di bumi minas samarati rizqan lakum, berupa buah-buahan sebagai rezeki, sebagai kebutuhan hidup untuk kalian. Maka Allah menutup ayat, fala taj'alu billahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah, maka dari itu jangan kalian ambil sesembahan bersama Allah, ya, jika kalian orang-orang, padahal kalian adalah orang yang mengetahui. Baik. Kita lihat ayat ini Bapak dan teman-teman. Ayat yang 21 ini dia merupakan ayat yang berisi seruan pertama, seruan sekaligus perintah dan larangan pertama yang terdapat di dalam Al-Quran kalau dilihat dari susunan mushaf, susunan ayat. Di mana dari surah Fatihah sampai ayat 19 dari Al-Baqarah kita belum mendengar ayat yang berawal dengan seruan, Pak. Seruan itu apa maksudnya? Ini ayat yang dimulai dengan huruf nida. Ya, seperti ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu. Itu kan seruan, Pak. Belum ada kecuali ayat yang ke-21 ini. Jadi kalau ada pertanyaan nanti sebutkan di ayat keberapa seruan dan perintah serta larangan pertama dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ya Pak, dari Tartibu Al-Mushaf. Maka kita jawab ayat yang ke-21 dari surat Al-Baqarah. Nah, kita lihat makna ayat. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Makna manusia di sini teman-teman adalah seluruh manusia tanpa terkecuali. Seluruh manusia yang mengenakan kuping, yang mampu menangkap suara, yang bisa memahami kata, maka termasuk ke dalam kitab ayat ini. Dari itu ini adalah seruan yang bukan sembarang seruan, seruan yang datang dari langit dengan berisi pesan-pesan yang hebat. Akan kita baca dan kita jelaskan berikut ini. Apa perintah, apa seruan isi pesan itu, Pak? Itu kalau ada yang memanggil pasti ada konteks yang ingin disampaikan. Ada pesan besar biasanya ingin disampaikan. Ya. Apa seruannya? Wa'budu rabbakum. Hendaklah kalian menyembah Rabb. Siapa Rabb di sini maksudnya?
dialah Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Pak Allah ingin mengembalikan makna Rabb di sini ya sebagai bentuk kemuliaan terhadap Allah dan bagaimana Allah menghormati hambanya. Kenapa Pak? Karena kata Rabb di sini diidhafahkan atau disandarkan kepada makhluk yang disebut. Allah menyebut apa tadi? Wahai manusia, sembahlah oleh kalian Rabb kalian. Baik itu muslim ataupun non-muslim. Semua kena sudah di sini. Menunjukkan apa Pak? Lemah lembutnya Allah dalam memanggil manusia. Allah memuliakan kita sebagai hamba. Ya, Allah mengetahui kadar manusia itu sehingga ketika memang menisbahkan Rabb itu diletakkan kepada kita, diidhafahkan kepada kita. Sembahlah Rabb kalian. Bukan bahasanya sembahlah Allah, tidak. Tetapi lebih untuk apa? Untuk menyadarkan. Ya, untuk menyadarkan bahwasanya manusia itu bertuhan. Ya, manusia itu bertuhan. Tidak ada manusia di muka bumi secara batin, secara fitrah yang menolak nilai ketuhanan. Tidak ada, Pak. Hatta ateis sekalipun. Hatta ateis sekalipun. Orang ateis pun, Pak, mereka kan tidak percaya dengan adanya Tuhan. Tapi fitrah mereka tidak bisa mendustai kebutuhan mereka kepada Tuhan. Benar, Pak Dira? Buktinya ketika mereka dalam kondisi lapang memang biasa berkata, siapa Rabb yang kalian sembah? Kami tidak percaya dengan adanya Tuhan. Tuhan itu sudah mati, busuk, macam-macam. Nah, itu dalam kondisi lapang. Tapi dikala terjepit, Pak, ceritanya lain. Dikala terjepit maksudnya kondisi terdesak, emergensi, maka kondisinya lain. Lisan yang sebelum ini berbohong, ternyata bahasa fitrahnya, bahasa hatinya berpindah ke lidahnya dengan berkata, wahai Tuhan. Kalau orang Kulon di sana bilang, wahai apa? Oh my God. Padahal dia sebelumnya adalah ateis. Menunjukkan apa? Tuhan manusia kepada Tuhan. Maka Allah memanggil di sini, wa'budu rabbakum. Sembahlah Rabb kalian. Dan ini adalah inti daripada kehidupan yang sebenarnya. Bahwasanya kita mesti menyembah Rabb, ya, ilah yang telah menciptakan. Kemudian sembahlah Rabb kalian. Apa sebabnya? Allah menyebutkan ada alasan. Ya, ada alasan. Alasan yang pertama Allah sebutkan adalah alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Telah menciptakan siapa? Menciptakan kita. Menciptakan muslim. Jadi menyembahan itu adalah sebuah ta'zim, pengagungan kepada Allah Rabbul Alamin. Kenapa kita diperintah oleh Allah untuk menyembahnya? Ada sebab. Ya. Sebab yang pertama adalah karena Allah telah menciptakan kita. Pertanyaan, apakah benar Allah menciptakan kita? Benar atau tidak? Kalau ada orang yang menciptakan saya bukan Tuhan. Saya berada di dunia ini kebetulan karena sebab daripada orang tua saya. Orang tua saya menciptakan saya. Ibu bapak saya yang membuatkan saya ada di dunia. Mana sisi Tuhan? Bagaimana kita menyangkal? Bagaimana kita menyangkal? Kita akan lahir dari kita. Ya, sebab adanya ayah dan ibu maka kita lahir. Jadi yang menciptakan kita itu bukan Tuhan. Apa jawabannya? Yuk. Ya, ada yang saya jawab? Nah. Bagus, Masya Allah. Itu jawabannya. Itu jawabannya apa? Sederhana. Tapi bisa meluruskan cara pandang yang salah. Atau bisa jadi menjadi sebab seseorang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan menjadi masuk mengenal Tuhan yang sebenarnya. Kalau umpama dikatakan menciptakan, yang menciptakan Anda adalah orang tua Anda, menciptakan saya adalah orang tua saya, ini adalah sebuah pernyataan yang salah. Kenapa? Karena bukti yang namanya menciptakan, dia akan menyetel, akan mendesain sesuatu yang dia ciptakan itu sesuai dengan keinginannya. Pertanyaan, ibu bapak kita, mendesain kita sesuai keinginan mereka? Enggak, Pak. Enggak. Karena buktinya apa? Rata-rata orang tua, kalau memang dia mau mendesain, pasti yang didesain anaknya itu apa? Sesuai kehendak mereka. Satu, dari jenis kelamin. Orang tua pengen anak lelaki. Atau yang lain perempuan, Pak. Pengennya anak perempuan, yang lahir laki-laki.
Ini menunjukkan apa? Orang tua bukan pencipta. Mereka hanya sebab lewat. Semacam apa namanya? Semacam pabrik. Tetapi untuk penciptaan, pengadaan bahan-bahannya, prosesnya itu dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah pencipta kita. Bukan kita manusia. Itu dari sisi pencipta, dari siapa Pak jenis kelamin. Orang tua pengen anak laki, yang lain perempuan. Iya. Kadang udah pengen anak laki-laki terus, yang lain perempuan terus. Sampai sempat suaminya ngancam, kalau kamu udah anak ketujuh nih, ada anak ketujuh, masih anak laki-laki, masih belum laki-laki yang lahir, masih perempuan juga, tak cerai kamu. Ada loh Pak? Iya, fakta tuh. Saya bukan ngada-ngada. Fakta. Sampai suaminya ngancam. Seakan-akan, padahal suaminya ini lupa. Ini ayat berbicara tentang apa? Allah yang menciptakan kalian, Allah yang memberikan sesuai kehendaknya. Kenapa harus ancam istri? Kadang istri itu Pak, makhluk lemah yang sering apa? Yang sering terzalimi. Kenapa? Karena egoisnya suami. Padahal Allah sudah berbicara. Allah yang telah menciptakan kalian. Yahabu liman yasha'u jinathan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dalam surah Syura. Dialah Allah yang memberikan kalian tuh kadang anak laki-laki saja. Kadang dominan anak perempuan saja. Iya. Kadang ada yang diberikan wajah aqima. Dan ada di antara manusia yang Allah jadikan aqim. Aqim itu bahasa kitanya mendung. Udah usaha Pak, dokter, suami istri dokter dua-duanya, mandul, gak punya anak. Punya anak Pak. Kira-kira treatment kesehatan apa yang tidak dia mengerti. Pola apa namanya, promil apa yang tidak dia kenali. Tetapi apa? Allah berkehendak dia itu menunjukkan penciptaan. Ini sisi pertama, jenis kelamin. Yang kedua apa Pak? Bentuk syakat. Iya. Allah menciptakan kalian itu manusia berbeda-beda. Orang tua kadang ingin anaknya ganteng, yang lahir setengah ganteng. Ingin anaknya itu berkulit kuning, yang lahirnya tidak kuning. Ya, lahirnya anaknya putih, yang lahirnya seperti kita ini lah Pak. Menunjukkan apa? Orang tua bukan pencipta. Maka Allah sebutkan sebab pertama di sini, dan ini adalah sebab yang agung yang harus kita fikirkan. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian wahai manusia. Kemudian sebab yang kedua, untuk menambahkan skala fikir, skala akal kita untuk lebih tajam, Allah sebutkan sebab yang kedua yang harus kita renungkan lebih baik. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan juga dia Allah yang telah menciptakan bapak-bapak kalian. Maksudnya orang-orang tua kalian, nenek kakek kalian, orang-orang sebelum kita. Harus kita sadari Pak. Karena kalau untuk melihat diri Pak, biasanya kita ego. Kenapa? Yang kita ukur itu diri sendiri. Yang telah menciptakan kalian itu diri saya, orang tua saya. Tapi kita perlu lihat, kalau ditambahkan oleh Allah dengan orang tua kalian, berarti kita berpikir orang tua saya. Orang-orang generasi sebelum saya telah berjalan generasi begitu banyak. Bahkan sejarah-sejarah mereka masih hangat di telinga kita. Tentang apa? Orang-orang hebat, bangsa-bangsa yang besar, tokoh-tokoh dunia, orang-orang yang dahulunya baik, bahkan juga tidak sedikit dari yang durjana. Semisal Qarun, semisal Firaun, kaum Ad, dan orang-orang yang berada di pelataran mereka. Kemana mereka? Bentuk dan kekuatan mereka bervariasi. Padahal generasi hebat itu juga berujung dengan apa? Kematian. Mereka ada, mereka besar, mereka pernah sombong dan menyombongkan diri di muka bumi. Tapi ujung mereka seakan-akan nama dan tidak memiliki jejak. Nah ini Allah ajak kita untuk berpikir, yang telah menciptakan kita dan menciptakan orang-orang sebelum kita. Apa goalnya Pak? La'allakum tattaqun. Agar kalian bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Golongan siapa? Orang yang bertakwa. Kemudian ini sebab yang Allah sebutkan di ayat ini. Setelah nikmat penciptaan tentang diri kita, Allah tambah lagi dengan nikmat bagaimana manusia, nikmat yang kedua dari sisi bagaimana manusia bisa survive dalam hidup. Apa itu Pak? Kita lihat ayat berikutnya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Dialah yang telah menjadikan bagi kalian bumi itu sebagai firash. Apa makna firash? Di sini disebutkan oleh Syekh Jabir rahimahullah, beliau mengatakan firasyan ay wata'un lil julusi 'alaiha wan naum fawqaha. Yang dimaksud dengan firash adalah sesuatu atau alas yang di atasnya seseorang duduk, yang bisa dijadikan tempat duduk di atasnya,
dan terkadang bisa digunakan sebagai alat untuk tempat tidur. Apa itu istilahnya Pak? Firash. Bahasa kitanya kasur. Kasur kayak kasur pantai itu Pak, itu bahasanya firash itu. Ya kasur itu. Kasur mana? Itu bisa tidur, bisa duduk di sana Pak. Biasanya orang-orang Arab menggunakan kalau apa namanya? Orang-orang Arab kalau lagi ingin santai, mereka duduk di sana. Itu nama bahasanya firash. Kasur juga sama tuh, firash bahasanya. Menunjukkan apa? Allah menciptakan bagi kita bumi yang sebagai planet yang layak untuk kita huni ini, ya, dan itu dari dulu lagi Pak, sampai sekarang dan terus akan berlanjut sampai hari kiamat datang. Bumi itu diciptakan oleh Allah dalam kondisi datar. Untuk apa Pak? Agar manusia bisa nyaman hidup, melanjutkan apa? Untuk menjaga konsistensi atau bagaimana mereka bisa sukses dalam apa melanjutkan kehidupan. Iya. Lah bumi ini kan ada tiga darahnya Pak. Iya benar. Tapi yang dominannya mana? Yang datar apa yang apa namanya? Yang tinggi apa? Hah? Yang datar lebih dominan. Memang ada simpan gunung, ada lautan, ada sungai gitu. Tapi yang banyaknya apa? Datar. Ini kayak Qatar ini Pak. Yang banyaknya mana Pak? Hah? Pergunungan apa daratan Pak? Daratan paling banyak. Gunung-gunung sedikit di sini. Bahkan ada gunung tidak? Di Qatar ada gunung gitu. Gak ada ya? Oh, nggak ada. Jangan-jangan Bapak karena baru lihat-lihat ini ya. Ada gunung berarti kan di Qatar? Ada itu. Sandone itu apa itu? Kayak bukan gunung itu ya. Bukan gunung ya. Saya lihat gunung tertinggi itu kayak di apa di Mesir itulah paling tinggi. Satu kali di Dukhan. Tapi itu pun bukitnya bukit buatan Pak. Ya bukit buatan. Nah, ala kulli hal Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini datar. Bagaikan seakan-akan bahasanya bagaikan kasur untuk kalian. Sehingga kalian bisa nyaman dalam hidup. Nyaman beraktivitas, nyaman bikin rumah. Iya ada di dataran, tetapi ya ada yang apa yang tinggi, yang rendah. Tapi untuk datar ini lebih dominan. Sehingga apa Pak? Bisa kita tinggali hidup yang nyaman dengannya. Coba kalau bumi itu datar apa tinggi semua Pak. Gimana kita mau hidup? Bisa kita hidup di ledeng-ledeng gunung dan itu tidak nyaman ya? Itu tidak nyaman. Ini sebab nikmat yang Allah sebutkan sehingga kita kembali kepada tujuan yang pertama apa itu agar kita menyembah Allah. Kemudian tujuan yang keempat teman-teman, apa sebab yang keempat? Was-samaa'a binaa'a. Dan Allah jadikan bagi kalian langit dalam kondisi tinggi seakan-akan payung untuk kehidupan. Payung langit itu payung untuk bumi bagi bumi apa tidak Pak? Bumi. Maka disebut dia dalam ayat lain saqaf. Itu atap. Jadi atapnya bumi ini adalah langit. Itu langit yang kita bisa lihat. Dan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yang bisa kita raba dengan indera mata kita adalah langit. Itu makhluk paling besar. Maka banyak di dalam Al-Qur'an Allah berbicara tentang langit untuk apa? Untuk mengetuk hati manusia tentang adanya pencipta di dunia ini. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa afala yanzuruna ila al-ibil kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at." Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta diciptakan dengan keunikannya? Bagaimana langit ditinggikan? Sebagai apa? Sebagai payung bagi kehidupan. Dan menunjukkan apa? Ada pencipta. Dan langit yang kita lihat ini Pak, ini memberikan pelajaran yang hebat. Bahwasanya langit yang begitu besar yang kita lihat hari ini, saat ini, itu adalah lapisan langit yang paling rendah. Ya, lapisan langit yang paling rendah. Di atas langit itu Pak, ada beban berat yang luar biasa. Tapi uniknya, langit yang kita lihat ini tidak ada kelihatan retak sedikit pun. Sebagaimana Allah isyaratkan dalam surah Al-Mulk, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kami telah menghiasi langit-langit dunia itu dengan bintang gemintang. Jadi bintang yang kita lihat, matahari yang kita lihat, itu adalah langit dunia yang paling dekat kepada kita. Dan di atasnya ada langit lagi. Sampai 7 lapis langit, ya, hingga ke atas. Dan setiap langit memiliki penduduk yang sangat banyak. Ya, kalau orang antariksa mungkin mereka melihat penduduk langit itu hanya meteor, planet, galaksi, bima sakti dan seterusnya, Pak. Dan dari sisi syariat ada lagi makhluk yang lain daripada itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan adanya makhluk-makhluk berupa para malaikat di langit itu. Sampai Nabi SAW pernah mengatakan ketika beliau
melihat di apa perjalanan Isra, di dalam perjalanan Mi'raj, beliau mengatakan attatis sama, ya, walaha an tahuqqat. Sungguh langit itu telah merintih, apa namanya, langit itu telah merintih dan dia berlayak untuk, sudah saatnya untuk merintih. Kenapa berhenti, Bang? Kata Nabi SAW, saya tidak melihat satu daripada satu jengkal pun di langit kecuali ada malaikat yang sedang bersujud. Ada malaikat yang sedang bersujud. Dan di setiap hari ada malaikat yang salat di Baitul Al-Hikmah, semacam Ka'bah di langit. Setelah setiap hari 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Hikmah, ke Ka'bah langit. Setelah masuk mereka tidak keluar lagi. Menunjukkan apa Pak? Banyaknya penduduk langit. Nah, yang menjadi pembicaraan kita adalah karena itu wilayah syariat. Sekarang ada wilayah yang bisa disentuh oleh nalar, oleh akal dan nalar kita. Apa itu? Allah menciptakan langit begitu megah, tinggi, padahal di atasnya ada banyak makhluk yang berada di atasnya, tetapi Allah tidak ciptakan langit itu berdiam. Tidak ada tiang. Jadi ini sesuatu yang unik atau tidak, Pak? Unik. Coba lihat, ini berapa perseginya, Pak? Kan tidak ada tiang. Unik tak? Unik sekali, Pak. Kalau kita di tanah air, ada namanya masjid 1000 tiang. Untuk apa? Menyangga. Menyangga masjid itu. Kalau ini besarnya, Pak, tidak ada tiang. Yang persegi ini ya. Ini sudah menemukan decak kagum. Tidakkah kita melihat bagaimana langit yang begitu besar ciptakan oleh Allah, ada satu pun tiang yang menyangga. Ya. Wasama bighairi amadin tarawna, dan adanya langit tanpa ada tiang. Apa tujuannya, Pak? Kita kembali kepada seruan yang pertama tadi, wa'budu rabbak, sembahlah Rabb kalian. Kemudian sebab berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa anzala minas sama'i ma'an, dan diturunkan oleh Allah dari langit itu air, ya, dari langit air. Apa maksud as-sama' di sini? Apa yang dimaksud dengan as-sama' di sini? Kata para ulama ahli tafsir, yang dimaksud dengan as-sama' di sini adalah as-saha, yaitu awan. Bahwasanya hujan itu diturunkan oleh Allah dari awan. Karena yang kata sama apa? As-sama dalam bahasa Arab maknanya adalah sesuatu yang tinggi. Apa saja yang tinggi disebut dengan sama. Orang yang tinggi, yang mulia itu dengan sumu. As-sumu, ya. Seperti emir itu sahibus sumu, gitu kan? Apa arti sumu? Orang yang memiliki kemuliaan, ketinggian, derajatnya di tengah kalangan manusia. Nah, as-sama terkadang maknanya tinggi, Pak. Bisa jadi as-sama itu maksudnya adalah awan. Seperti keadaan ayat. Allah menurunkan air dari langit. Maksudnya langit dari sini apa? Dari awan. Ada juga makna as-sama itu adalah langit yang luas yang kita lihat. Sebagaimana isyarat ayat, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kami hiasi langit-langit itu dengan bintang-bintang. Macam sama di sini apa? Langit dunia. Ada juga maksud langit itu adalah langit yang bermakna lapisan ke atas. Intinya segala sesuatu yang tinggi diungkapkan dalam bahasa dengan as-sama. Dengan apa, Pak? Dengan as-sama. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan daripada awan. Diturunkan dari awan. Sehingga mereka hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat. Siapa yang menurunkan hujan, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada malaikat dalam isyarat hadis, ada malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan hujan. Akan tetapi semua perbuatan itu di atas titah dan kehendak serta perintah Allah SWT. Bukan kehendak malaikat sendiri. Ya, bukan kehendak malaikat itu sendiri. Dan hujan diturunkan oleh Allah SWT sebagai bentuk rahmat untuk manusia. Untuk keberlangsungan kehidupan manusia, Pak. Ya. Untuk keberlangsungan hidup manusia. Sekiranya Allah tidak turunkan hujan, maka manusia akan kesulitan. Kalau di Qatar aja tak hujan berapa bulan, Pak, itu biasanya ada SMS masuk dari atau pesan dari wizarah untuk semua para imam melakukan salat hujan, salat istisqa, tak hujan. Itu akan di lapangan. Ya. Kenapa? Karena butuhnya bumi kepada air. Dan yang mengatur hujan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Ya, bukan makhluk. Ya, semisal kita manusia. Kalau ada di negeri, bukan Konoha ya Pak ya, negeri Nusantara. Ya. Kalau ada di negeri Nusantara ada sosok yang disebut dengan pawang hujan, maka ini adalah sebuah kecerobohan.
Itikad ini tidak boleh ada dalam otak kita. Jangan sampai masyarakat kita masih dibodoh-bodohi dengan keyakinan yang salah. Tidak ada yang namanya pawang hujan. Iya. Yang pawang hujan itu siapa, Pak? Andai kan pawang dalam arti yang bisa mengatur ke Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pawang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh ada di manusia. Nah, di negeri kita orang seperti ini laris, Pak. Laris orang seperti ini. Cukup modalnya apa? Peci haji, peci putih itu, pakai sarung, garapnya sedikit, ya sudah, itu bisa menjadi pawang hujan. Klaim aja, saya bisa melihat. Dan laris. Kapan penggunaannya, Pak? Dalam event-event. Kalau ada acara apa namanya? Party-party gitu. Apa, Pak? Pernikahan ya, pernikahan. Jangan sampai momen yang bahagia itu diselingi dengan kesedihan. Turunnya gerimis-gerimis yang mengundang gitu. Akhirnya apa, Pak? Cari bawang. Yang kedua apa, Pak? Event-event negeri, event kota, event tahun apa ini, peringatan itu, sampai kepada MotoGP yang kemarin itu kan event itu, Pak. Momen itu jangan sampai diselingi dengan adanya turunnya hujan. Seakan-akan manusia menolak hujan. Akhirnya mereka mencari sosok-sosok yang bisa kira-kira memindahkan atau minimal menahan. Gitu. Ini orang sombong sekali. Yang nyewa bodoh, yang disewa suka membodohi. Dua-duanya sama-sama bodoh ya. Boro-boro mau menahan dan memindahkan hujan, Pak. Menahan, memindahkan hujan. Untuk ingusnya sendiri nggak bisa dia. Nah, benar tidak? Kalau lagi ngiler itu ya, Pak. Kalau ngiler apa? Ngiler apa? Lagi maksud apa? Pilek. Pilek ya. Lagi pilek itu, Pak. Itu nggak bisa, Pak. Jawabannya tisu itu, Pak. Nggak bisa ditahan. Kenapa keluar itu? Coba tanyakan sang pawang. Wahai Pak Pawang, pawang hujan. Jangan tahan hujan dulu. Coba tahan dulu tuh ingus Anda yang mau keluar. Kalau lagi demam dia. Nggak bisa, Pak. Ini menunjukkan apa? Sama-sama bodoh dan membodohi. Iya begitu. Maka dari itu, faedah daripada ini, Allah yang menurunkan hujan dari mana? Dari langit. Fa'akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Sehingga dengan sebab hujan itu, Allah turunkan buah-buahan yang banyak. Turunkan buah-buahan apa? Yang banyak, Pak. Buah-buahan di sini mencakup apa? Seluruh kebutuhan hidup kita. Mulai dari biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, sayur mayur, buah-buahan, ya, makanan. Semua yang bisa kita olah untuk menjadi makanan, itu berasal di mana? Dari tanah, Pak. Ya, dari tanah. Jadi kita ini, Pak, manusia hidup dari produk tanah. Diciptakan badan kita pada asalnya dari tanah, dan produk untuk menghidupkan kita yang terbaik itu produk tanah. Ya, kembali back to nature itu bagus sebenarnya, Pak. Dengan adanya gaya makanan yang hari ini sudah makanan sudah siap saji, kadang tidak ada lagi aroma tanahnya, Pak. Yang ada itu adalah aroma pabrik, ya. Yang terbaik itu apa? Yang dari tanah. Allah telah menurunkan fa'akhraja lakum minats tsamarati rizqan lakum. Allah turunkan kebutuhan hidup kalian, ya, buah-buah dan semisalnya dari tanah, sebab hujan yang turun tadi. Rizqan lakum, kata para ulama, kata Syekh Jabir dan yang lainnya, ai qutan lakum, sebagai kebutuhan hidup untuk kalian, kebutuhan pokok kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan semua itu dari apa? Dari tanah. Dan siapa yang melakukan proses ini, Pak? Ialah Allah Rabbul Alamin. Allah turunkan hujan di daerah tertentu dengan kadar tertentu sehingga bermanfaat untuk apa? Untuk tumbuh-tumbuhan, bermanfaat untuk hewan, dan bermanfaat untuk manusia. Kadarnya apa? Ditentukan oleh Allah Rabbul Alamin. Sampai dalam Syarh Sunnah Al-Imam Al-Baghawi atau Al-Barbahari disebutkan bahwa ada athar yang menjelaskan setiap tetes yang jatuh dari air yang jatuh dari hujan itu, Pak, ada malaikat yang mengantarkan ke lubang mana yang Allah kehendaki. Pemalah jatuhnya di lubang ini, di lubang itu, di pohon ini, di umbi itu, ada malaikat yang mengantar sampai ke sana. Oleh karenanya ada isyarat di dalam hadis Nabi SAW bahwasanya dan itu tentu terbayang kan, Pak? Kalau setiap tetes daripada hujan ada malaikat yang mengantarkan sampai ke lubang mana, berarti menunjukkan banyaknya jutaan malaikat yang akan turun di saat hujan itu turun. Oleh karenanya ada isyarat dalam hadis Nabi mengatakan salah satu doa yang mustajab untuk kita berdoa adalah di kala hujan turun, agar apa? Agar diaminkan oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Saling amin, teman-teman. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan sebab kenapa kita harus menyembahnya. Karena Allah yang memberikan kalian kebutuhan hidup. Aduhai, kalau bukan Allah memberikan kita makanan, Pak, dengan apa kita hidup? Bisa hidup dengan petrol, Pak.
Bisa kita menyambung kehidupan dengan petrol, Pak. Maksudnya kebutuhan hidup kita ganti dengan gas, dengan biji besi, dengan timah, dengan semua kekayaan bumi. Bisa dapat? Bisa, Pak. Itu adalah alat yang bisa untuk taksinian, membaguskan, melengkapi kehidupan. Tapi yang namanya kehidupan pokok tidak bisa berkeluar daripada apa? Daripada makanan. Iya. Kalau tidak makan mati, Pak. Ada yang bisa bertahan tidak makan sepekan, Pak? Enggak ada kita. Sulit ya. Sehari aja puasa udah ngos-ngosan ya, Pak. Sebagai saudara kita di Gaza, nggak makan mati. Baik. Kemudian Allah mengatakan, setelah menyebutkan nikmat-nikmat ini, satu, apa tadi? Allah yang pencipta kalian. Dan dia menciptakan ibu bapak kalian, orang generasi sebelumnya. Kemudian Allah yang telah menjadikan bumi itu bagi kalian untuk mudah ditinggali. Dan Allah turunkan daripada langit yang sudah dibangun dengan megah, dengan indah, ya, sehingga dari langit itu turunlah air dan memberi efek positif kepada bumi, sehingga bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang segar, yang menjadi kebutuhan hidup kalian agar kalian bisa survive, ya. Maka Allah meng-close ayat ini, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian jadikan sebahagian, atau jangan kalian jadikan, kalian ambil sesembahan selain Allah, ya, untuk kalian ibadahi, padahal kalian mengetahui. Dan ini perintah ini, Pak, Allah SWT memulai dengan perintah dan menutup dengan larangan. Apa perintah yang pertama, Pak? Tauhid. Agar kita mengesahkan Allah dalam apa? Dalam perbuatannya. Kan Allah menyebut tadi perbuatan dulu. Kenapa Allah itu disembah? Apa sebab? Sebabnya Allah yang telah menciptakan kalian. Allah yang telah memberikan kalian rezeki. Allah yang telah memberikan kebutuhan hidup kalian. Ya, kalau bukan karena Allah, maka kalian tidak mampu hidup, Pak. Manusia mampu enggak, Pak? Enggak mampu. Sehebat apapun teknologi hari ini, Pak, enggak mampu menciptakan makanan. Dalam artian benar-benar safi, sesuatu yang benar-benar belum ada. Yang ada, yang dilakukan manusia hari ini apa, Pak? Menciptakan atau mengolah? Mengolah. Enggak ada satu yang bisa menciptakan. Hatta biji padi. Satu biji padi, Pak, yang benar-benar tekstur, komponen-komponennya, sebenar-benar padi itu, Pak, enggak ada yang bisa menciptakan. Enggak ada satupun manusia menciptakan. Walaupun teknologi kan sudah canggih. Sampai zaman AI hari ini, enggak ada yang bisa menciptakan satu biji besi. Satu biji padi. Iya loh, Pak, benar. Ada kemarin kejadian tadi di daerah India atau di mana ya, sebuah perusahaan kecil membuat beras palsu. Dari apa, Pak? Dari oplosan plastik. Jadi plastik itu, Pak, diolah dengan mesin yang mereka bikin sendiri. Nanti plastik masuk, keluar beras. Dan itu sempat beredar di market-market. Ya, kira waktu itu. Jadi maksud saya, mereka menjual membuat beras yang asalnya tadi dari padi, dibikin beras sendiri dengan apa? Dengan olahan mereka. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hasilnya memang seperti beras. Tetapi komponen, kualitas tidak seperti kualitas ciptaan Allah SWT. Kalau dimasak, bukannya kenyang, Pak, justru kanker. Kenapa? Plastik, oplosan plastik. Ini sebesar, coba Pak, kita sebagai muslim ini kan Allah berikan kita akal, kecerdasan, dan Allah bimbing kita dengan wahyu. Menunjukkan apa? Takdim harus ada dalam hati. Pengagungan kepada Allah Rabbul Alamin. Allah adalah pencipta kita. Allah memberi rezeki kebutuhan kita, Allah semuanya. Adapun manusia hanya bisa bekerja mengolah, ya, dengan apa? Dengan kehendak Allah Rabbul Alamin. Yang pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan ini dalam hati. Ya. Manusia kan bisa juga bikin, ya, penciptaan, manusia juga bisa mencipta, tapi mencipta hanya bisa mengolah. Bahasanya mengolah. Bahan-bahan aslinya siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat sekarang alat-alat teknologi yang begitu canggih, ya, bangunan ini, bangunan itu. Itu komponennya dari apa dibikin? Dari apa dibikin? Dari dari besi kan, dari biji besi. Siapa yang menciptakan besi itu? Allah Rabbul Alamin. Manusia hanya bisa mengolah, membentuk, ya, tetapi menciptakan tidak ada. Makanya kata Al-Khaliq itu hanya berhak diberikan satu kepada pencipta langit dan bumi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua puji dan sempurna hanya untuk Allah, pencipta seluruh jagat raya. Ini perlu difahami. Nah, ini perintah pertama Allah sebutkan perintah yang Allah inginkan dari kita. Perintah pertama dalam keadaan agar kita bertauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian Allah tutup ayat dengan larangan. Apa larangannya, Pak? Larangannya apa?
Larangannya adalah jangan kalian berbuat kesyirikan. Apa itu syirik? Syirik itu Pak, satu bisa jadi dalam keyakinan bahwasanya ada pengatur, penguasa, pencipta selain Allah atau bersama Allah SWT. Itu syirik namanya. Contohnya apa? Contohnya, ada orang yang meyakini bahwasanya sebahagian alam ini, ada yang orang meyakini sebahagian alam ini diatur atau dikuasai, diatur oleh makhluk selain Allah SWT. Ada apa tidak Pak? Keyakinan itu? Ada Pak. Contoh orang Syiah. Orang Syiah itu Pak, mereka meyakini sebagian ini yang ekstrim ya. Syiah kan banyak maratib, ada tingkatan-tingkatan, banyak sekali sekte Syiah itu. Yang paling jahat dan berbahaya itu adalah Syiah Al-Alawiyah dan Ar-Rafidhah. Itu berbahaya tuh Pak. Yang presiden Rusia sebelumnya itu, Suriah ya. Presiden Suriah sebelum siapa namanya? Asad ya, Basar Asad ya, yang bajingan itu. Itu Syiah Alawiyah tuh Pak. Dia beda dengan Syiah Iran. Tidak sama tuh Pak. Makanya mereka kalau dua tuh bertolak belakang mereka. Kenapa? Ideologi beda. Walaupun sama-sama satu payung, Syiah bendera agamanya sama, tetapi dalam ideologi mereka berbeda. Yang Alawiyah ini ekstrim ini, luar biasa jahatnya. Ya, jahatnya luar biasa. Beda dengan Syiah Rafidhah yang Iran. Intinya sebagai mereka meyakini bahwasanya alam semesta ini diciptakan dan dikuasai oleh Ali bin Abi Thalib. Oleh siapa, Pak? Ali bin Abi Thalib. Benar Pak tidak? Benar, Ali manusia. Dia juga sama kayak kita, Pak. Makan, minum, lelah, letih, sedih, takut, ngantuk, kentut. Juga sama itu, Pak. Sama kayak kita, Pak. Ali bin Abi Thalib. Sahabat yang mulia. Radhiyallahu anhu. Tapi untuk semulia apapun manusia ada batas. Tak boleh kita letakkan di posisi dia memiliki sebahagian sifat ketuhanan atau Tuhan secara utuh. Tak boleh, Pak. Kata Nabi Muhammad SAW. Kata para ulama, afdu khalqil bashar. Manusia yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Bukan puluh, tidak. Tapi meskipun demikian, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan batas untuk kemuliaan Nabi. Tak boleh Nabi menjadi apa? Naik ke atas ketingkatan Tuhan, memiliki sebagian sifat ketuhanan, apalagi seutuhnya. Tak boleh, Pak. Kenapa? Ada batas. Ada ambang batas. Maka yang berhak disembah saja adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, satu ideologi tadi yang pertama, siapa yang meyakini bahwasanya dia memiliki sifat perbuatan ketuhanan, baik sebahagian, apalagi seutuhnya, seakan-akan Tuhan, maka inilah ideologi kesyirikan kalau itu diletakkan kepada selain Allah SWT. Seperti yang lain contohnya, ada sebagian orang Sufi yang ekstrim. Oh, Sufi bertingkat-tingkat juga baik. Tapi ini saya bicara yang ekstrim ini. Sebagian mereka meyakini bahwasanya ada wali-wali kutub, wali-wali yang menjaga kutub selatan, kutub utara, kutub barat. Itu ada walinya, Pak. Orang-orang saleh yang mereka yakini sebagai apa? Penjaga. Iya, yang mengatur bagaimana alam ini bisa aman dan nyaman, walinya. Dan juga ada di sebagian mereka yang ekstrem itu mengatakan Abdul Qadir Al-Jailani, dia adalah pengatur kutub. Gitu. Wali kutub itu, Pak. Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani kan ma'ruf ya. Itu nama mulia itu, Pak. Abdul Qadir Jailani rahimahullah adalah seorang ulama besar dari madhab Malik. Beliau ulama Ahlussunnah. Nama beliau mulia dan beliau banyak memiliki karamah-karamah. Benar. Tapi terkadang orang-orang yang berpemikiran menyimpang menisbahkan penyimpangan mereka untuk ditutupi agar tidak terlihat dengan cover orang yang mulia, orang hebat. Siapa itu? Qadir Jailani rahimahullah. Ulamanya tidak salah, Pak. Yang salah siapa? Follower atau yang menisbah atau yang hanya mengklaim semangat. Nah, gitu. Ini apa, Pak? Bentuk kesyirikan. Atau contoh yang lain, sebagian muslim meyakini bahwasanya gunung ini dikuasai oleh roh fulan, atau laut pantai selatan dikuasai oleh Nyi Roro Kidul dan semisalnya, sehingga mereka harus memberikan tumpeng, memberikan sesajen dan semisalnya. Itu ada kan, Pak? Ada apa tidak? Itu pantai selatan dari Pantura ke arah ke Surabaya, itu kan pantai-pantai yang saya tidak tahu barangkali sampai saat ini ya masih ada keyakinan muslim seperti itu, berikan sesajen. Itu ideologi loh, Pak. Padahal yang mengatur alam ini siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang dididik oleh Allah dalam Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kalau kita benar meyakini satu ayat itu, Pak, udah selesai tuh urusan kesyirikan di Pantura itu, dia Pak, di pantai selatan itu. Tidak ada lagi yang bersyirik. Tapi sayangnya edukasi ini tidak masuk ke dalam hati mereka, atau bisa jadi mereka tidak bisa memahami.
Ini bentuk kesyirikan dari sisi apa? Yang diserahkan oleh para ulama dengan rububiyah. Kemudian ada juga ideologi itu yang bermakna syirik seperti apa, Pak? Dalam hal ibadah. Memberikan tujuan ibadah itu kepada selain Allah. Sajen, sembelihan, untuk apa? Roh, untuk hantu, untuk dewa, untuk makhluk halus agar tidak tidak diganggu oleh jin. Dan semisalnya, semuanya adalah syaitan. Bajunya yang diganti-ganti namanya, Pak. Genderuwo lah, ya. Oh, penguasa ilah, penguasa itu. Tapi intinya mereka menyembah kepada syaitan. Nah, apapun bentuk sesembah apa-apa pemberian kita itu namanya syirik dalam apa? Dalam uluhiyah, dalam tujuan ibadah. Dan kita sudah yakin, sudah pasti, sudah yakin Pak, bahwasanya tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Ibnu Abbas, makna ya'budun di sini adalah yuwahhidun, agar kalian menjadikan Allah itu sebagai monoteism, satu dalam pol ibadah. Tak boleh diberikan Pak, walaupun seekor lalat. Apalagi seekor ayam Pak. Seekor lalat kita bunuh, kemudian kita serahkan, seseorang menyerahkan kepada dewa, saya tidak punya apa-apa, cuma seekor lalat yang bisa saya berikan, tangkap kemudian diserahkan untuk roh leluhur dan semisalnya. Ini bagian dari kesyirikan. Bisa neraka tantangannya. Apalagi seekor ayam, apalagi seekor sapi, apalagi manusia yang dikorbankan. Ada tidak manusia yang dikorbankan? Ada. Pembangunan besar, proyek-proyek di negeri Nusantara itu, Pak. Dan saya itu dapat laporan langsung dari masyarakat setempat. Ini Ustadz, dulu waktu pembangunan, saya tidak sebutkan tepatnya, jembatan besar yang terkenal ini, Ustadz, itu Sumatera begitu. Ini di dalamnya ada cor manusianya, Ustadz. Sebagai apa, Pak? Kenapa manusia dicor di situ? Manusia hidup-hidup dicor, kemudian ditimbun pakai semen dalam keadaan terikat, dan kemudian baru dibangun cor jembatan yang begitu megah, menjadi ikon wisata di daerah itu. Tanyanya, kenapa dicor itu, Pak? Sebagai bentuk sesajen, Pak Ustadz, agar nanti jembatannya awet dan jauh dari mara bahaya. Ini apa Pak? Kesyirikan. Kemudian juga ada kesyirikan setelah uluhiyah tadi, ada kesyirikan prakteknya dalam bentuk apa? Bentuk meletakkan nama-nama kesempurnaan nama-nama Allah kepada manusia. Contohnya apa? Kita meyakini Allah itu dialah Esa dalam nama dan sifat, Pak. Sempurna dalam nama dan sifat. Seperti apa? Dialah Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Detailnya Allah mengetahui, Pak. Yang besar, yang kecil, yang lama, yang baru, Allah tahu semuanya. Nggak ada yang tersembunyi, atau yang dalam hati kita. Paham, Pak? Perkara gaib intinya Allah yang mengetahui. Sekarang kalau diletakkan kadar atau posisi keyakinan ini, Pak, kepada manusia. Contohnya, ada Pak Kiai yang tahu tentang barang hilang. Ada apa Kiai ini? Nggak tahu tercurinya kapan, tempatnya di mana. Tapi dia bisa mungkin, oh dia dulu bagaimana kronologi, kemudian dilihat, dibaca aja pinjam si fulan. Gak jauh-jauh Om, yang nyuri itu apa? Itu semi rumah itu. Padahal bukan dia. Ini lebih kepada apa? Rajaman bil ghaib. Orang Minang bilang taqawwu, artinya asal-asalan. Akhirnya apa? Padahal enggak dia. Enggak dia. Ya. Akhirnya berentam. Nah, kalau ada di antara masyarakat kita meyakini Pak, ini jatuh kepada kesyirikan. Kenapa? Kita sudah tahu yang mempunyai nama Al-Alim, Asma'ul Husna, yang kita mesti tauhidkan di dalamnya adalah Allah Rabbul Alamin. Gak boleh kita letakkan kepada selain Allah. Maka Allah mengatakan ayat, "Fala taj'alu billahi andada." Jangan kalian menjadikan sesembahan bersama Allah, apapun bentuknya. Tidak manusia, tidak para nabi, tidak para malaikat, apalagi selain mereka. Apalagi kerbau. Apalagi ada orang nyembah sapi, Bang. Ada mana? Ada, saya lihat kuil isinya tikus semua, Bang. Orang-orang datang, orang-orang hebat loh, Bang. Mobil-mobil mewah. Bawa apa? Bawa makanan gitu untuk untuk tikusnya. Tikus ini adalah Tuhan yang mereka sembah. Coba akal di mana manusia itu? Itu memang akal terbalik ya, Pak ya. Kepala di kaki, kaki di kepala. Benar apa tidak? Terbalik. Tapi itulah bagaimana kondisi manusia ketika mereka berbuat kesyirikan. Oleh karena itu teman-teman, kita sebagai muslim alhamdulillah atas amat Islam, sehingga kita tahu bagaimana memposisikan diri sebagai hamba, ya, agar kita menjadi manusia yang benar-benar manusia, bukan manusiaan. Ya. Dengan apa kita nilai, Pak? Dengan pesan ini. Adalah kalian menyembah Allah Rabb kalian, ya, dan jangan berbuat kesyirikan. Nabi SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah,
Apa dosa yang paling besar? Apa dosa yang paling besar? Nabi menjawab SAW, anta ja'alu lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau berani meletakkan atau mengambil, meyakini, mengambil, menjadikan sesembahan selain atau bersama Allah. Wa huwa khalaqaka, padahal dia yang telah menciptakan. Ikan tak sempat sekali memberikan kesetiaan kepada sosok yang telah berbuat baik kepada kita. Saya sering beri analogi, kalau teman-teman kan kerja di kata LNG contohnya, itu kan perusahaan cover, berikan gaji, berikan kebutuhan, semuanya dengan syarat apa? Serius mengabdi. Benar tidak? Harus ada apa? Harus ada keseriusan dalam pengabdian. Tapi justru di jam kerja, di hari kerja, kita pergi keluar atau cari kerja tambahan, freelance gitu di tempat lain. Karena kita sedang kerja nih. Kira-kira apa? Apa yang dilakukan perusahaan? Apa yang dilakukan perusahaan? Keluar tuh, Pak. Perusahaan zalim apa tidak? Tak zalim. Kenapa? Karena memang kita ingin. Harusnya kita setia dengan janji, dengan komitmen. Kenapa? Dia telah berbuat baik kepada kita. Berikan kita tunjangan ini dan itu. Kebutuhan kita dilengkapi. Itu manusia lah, Pak. Perusahaan atau skala kecil. Bagaimana dengan Allah Rabbul Alamin? Kalau Allah menyetop daripada detak nadi dan jantung kita. Terus malam apa? 1 menit. Itu berubah, berganti nama kita. Dari yang sebelumnya Bapak Fulan, sekarang sudah nggak Bapak Fulan. Mayatnya siapa? Jenazah siapa? Ganti nama. Oleh karena itu teman-teman, ayat ini memberikan pelajaran yang besar untuk kita agar menjadi manusia yang sebenar-benar manusia, itu yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan jauhi perbuatan kesyirikan. Dengan apa, Pak? Kesadaran itu bisa timbulkan dengan sebab-sebab yang Allah sebutkan. Baik. Ini penjelasan daripada ayat yang 21 dan 22. Kemana kita ada penulis di sini menyebutkan ada kaitan atau munasabah ya, hubungan antara dua ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Kita baca keterangan beliau. Apa kata beliau? Munasabah antara ayat ini ya. Kata beliau, wajhul munasabah annahu ta'ala lamma dzakara al-mu'minina muflihin. Ini beliau ingin menjelaskan tentang kenapa di ayat 21 ini Pak tiba-tiba Allah ingin memanggil manusia secara umum. Setelah sebelumnya dari awal surah Al-Fatihah tadi sampai ayat 19, itu ayat 20 Allah menyebutkan tentang apa? Tentang 3 karakter manusia. Siapa itu 3 karakter manusia kemarin? 1, orang muslim, yang kedua orang kafir, yang ketiga orang munafik. Ini 3 Pak. Disebutkan gaya mereka, cara hidup mereka, bagaimana ujung kehidupan mereka, disebutkan 3 orang ini. 3 kelompok ini. Kemudian Allah kemudian mengatakan, setelah Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang beriman yang beruntung dan orang-orang kafir yang merugi, dzakara al-munafiqina wa hum bainal mu'minina as-sadiqina wal kafirin al-khasirin. Kemudian Allah menyebutkan tipe orang ketiga. Siapa itu? Orang munafik. Tidak seperti orang muslim, tidak seperti orang kafir. Mereka adalah mudzabdzab baina haula wa ila haula. Mereka antara tidak seperti mereka dan tidak seperti mereka. Kemudian apa kata dia? Summa ala tariqatil iltifati nadil jami'i bi unwanin nas. Kemudian Allah tiba-tiba memanggil ayat 21 tadi. Apa itu? Wahai manusia. Seakan-akan apa? Ini adalah panggilan yang membuat leher mereka atau wajah mereka melongok kepada suara panggilan. Seruan itu. Dan ini seruan Allah SWT yang datang dari langit. Ya. Tujuannya apa, Pak? Ya, tujuannya adalah liyakuna nidaan aman di basyariyatin jam'a fi kulli makan wa zaman, agar menjadi renungan, menjadi perhatian besar untuk seluruh manusia di setiap zaman dan keadaan, setiap zaman dan tempat. Seakan-akan Pak seruan ini kan 14 abad yang lalu, ya Pak? Kenapa tidak? Ayat ini turun di mana? Di fase Madinah, dan ini termasuk ayat Madaniyah, kata para ulama, walaupun diawali dengan ya ayyuhan nas. Karena di antara sifat ayat Makkiyah itu kan diawali dengan wahai manusia. Tapi untuk ayat ini termasuk juga ayat pertama di surah An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum, dan juga ayat di surah Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, dan sebagainya. Ini 3 ayat walaupun gayanya gaya Makkiyah tapi sebenarnya dia Madaniyah. Kenapa? Ayat ini turun setelah orang-orang munafik. Keterangan orang munafik, sementara orang munafik tidak ada di Mekah. Adanya di mana, Pak? Madinah. Mekah itu enggak ada munafik, Pak. Yang ada tuh Abu Lahab, Abu Jahal dan CS. Itu yang ada, Pak. Jelas terang mereka musuh kita. Gak ada yang gayanya
gayanya apa santui gitu ya, kepada mereka musyrik yang ada tuh, Pak, yang ada di apa di Madinah. Oleh karena ayat ini termasuk ayat Madinah. Maka Allah ingin menyebut bahwasanya ini adalah panggilan untuk semua di setiap masa dan di setiap tempat. Termasuk berlaku untuk masa kita sekarang, Pak. Wa amarahum bi ibadatihi liyaqu anfusahum minal fasirin. Allah memerintahkan mereka untuk beribadah, bertauhid kepadanya. Jangan sesembah, ambil sesembahan selain Allah. Apa tujuannya, Pak? Agar jangan menjadi tipe orang kedua dan ketiga tadi. Siapa itu? Jangan jadi orang kafir, jangan jadi orang munafik, dua-duanya merugi. Mereka adalah orang yang binasa. Mu'arrafan lahum nassahu liya'rifu bi sifatil jalali wal kamal, agar manusia kenal siapa Rabb Tuhan yang sebenarnya, zat yang memiliki kesempurnaan nama yang mulia dan sifat-sifat yang tinggi, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini munasabah ayat, Pak. Jadi Allah ingin, kalau di ayat tadi menjelaskan ini ceritanya, kronologinya, muslim, kafir, munafik. Nah, setelah itu Allah panggil manusia. Wahai manusia, perhatikan tuh orang-orang yang tiga tadi. Jangan kalian menjadi orang kedua dan ketiga, tapi jadilah yang pertama. Agar apa? Agar kalian beruntung. Bisa dipahami enggak? Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu, kata Syekh di sini, dari dua ayat ini ada pelajaran yang bisa kita ambil. Min hidayatil ayatain, dua ayat yang kita baca tadi, belum menyimpulkan lagi sebagai pelajaran yang bisa kita bawa pulang. Atau di antaranya satu kata beliau, wujubu ibadatillahi ta'ala, wajib beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Idhiya illatul hayati kulluha. Karena apa? Karena menyembah Allah Subhanahu wa taala itu adalah tujuan manusia diciptakan. Jadi tujuan, Pak, tujuan manusia diciptakan itu untuk asas adalah agar kita menyembah Allah SWT. Itu tujuan asas, Pak. Adapun tujuan daripada sisi keduniaan, Allah menciptakan manusia agar manusia ini mengolah bumi dengan baik. Mengolah bumi sesuai dengan yang Allah kehendaki, dengan petunjuk yang benar, dengan kemaslahatan, ya, bukan kerusakan. Dan ini tujuan manusia diciptakan. Satu, tujuan ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Yang kedua ada tujuan menjadi khalifah. Karena ketika Nabi Adam, Allah ingin ciptakan, kan malaikat sempat bertanya. Allah mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Aku yang menjadikan khalifah di muka bumi. Apa maksud khalifah? Khalifah adalah generasi yang penerus, yang melanjutkan generasi sebelumnya. Untuk apa, Pak? Mengurus bumi. Iya, untuk mengurus bumi. Mengurus pekerjaan, perusahaan, pekerjaan ini, pekerjaan itu, agar bumi dikelola sesuai dengan kehendak Allah SWT dan tidak terjadi kerusakan. Dan ini kalau bisa, Pak, lakonnya adalah muslim. Maka ketika muslim menguasai dunia, dunia menjadi aman. Aman, Pak. Tapi kalau musuh yang menguasai, orang kafir, orang munafik, orang jahat yang menguasai bumi, ketika teknologi mereka kuasai, dunia mereka lakoni, ekonomi di tangan mereka, yang terjadi apa, Pak? Kerusakan. Ya, mereka merusak bumi, Pak. Genosida, bantai sana, bantai sini, hantam sana, bunuh di sini. Itu kondisinya. Maka dari itu ketika dunia dikuasai oleh Islam selama 9 abad, dunia dalam keadaan diam, aman, dan damai. Atau orang-orang kafir itu, orang-orang Eropa yang sekarang sedang bangkit, sedang maju dalam sisi teknologi, ya, itu mereka dulu dalam keadaan hina di hadapan kaum muslimin. Kenapa? Karena Andalusia itu dikuasai oleh kaum muslimin selama 9 abad. 9 century, Pak. 9 abad muslim berkuasa di sana. Dan orang-orang non-muslim, apapun bentuknya, Yahudi, Kristen Ortodok, Kristen ini, Kristen itu, ateis sekalipun, dilindungi hak mereka selama mereka tidak melakukan kriminal. Aman, Pak. Ya. Tapi kalau semenjak Islam runtuh, kemudian kekuasaan ilmu-ilmu kaum muslimin diambil alih oleh orang-orang Eropa dan diterjemahkan ke buku-buku mereka, akhirnya mereka terus meneliti sehingga teknologi dikuasai oleh mereka. Dan buku-buku asli itu para ulama kita dibakar oleh mereka. Nama diganti. Dulu mungkin yang menulis buku ini adalah seperti Abu Al-Hasan Ibn Haytham, penemu kamera contohnya, penemu mesin, penemu teknologi ini, itu sudah dibukukan oleh para ulama dahulu. Kemudian di saat mereka menguasai dunia, terjadinya perang salib, buku itu diterjemahkan ke bahasa mereka, lalu diganti covernya, penulisnya fulan, disebutkan penulis mereka. Sehingga mereka menguasai dunia dan muslim terus diperhantu-hantukan sampai sekarang. Apa yang terjadi? 1 abad belakang ini justru dunia dikuasai oleh orang-orang kafir. Muslim bagaikan anak ayam yang berjalan di hadapan Di hadapan singa yang beringas.
Ya, kambing-kambing yang siap disantap. Kenapa? Karena kita sudah meninggalkan apa? Sisi kekhalifahan. Ya, sisi apa? Kekhalifahan. Dan ini tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi untuk mengurus dunia dengan kehendak Allah Subhanahu sesuai dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, wujubu ma'rifati atau wujubu ma'rifatillah taala bi asma'i wa sifati. Agar setiap muslim mengenal Allah SWT dari nama-nama dan sifatnya yang sempurna. Apa maksud pengenalan nama-nama Allah, Pak? Allah memiliki nama-nama yang baik, Allah memiliki nama yang sempurna, sifat-sifat yang tinggi, ya. Apa tujuannya, Pak? Agar kita menambah keimanan dalam hati. Ya, contohnya apa? Contohnya begini, Pak. Ketika kita belajar tentang fikih asmaul husna, kita mengetahui Allah itu adalah as-sami'. Dialah yang maha mendengar, pendengarannya tanpa batas, sempurna. Apa yang kita apa ibadah yang bisa kita ambil di sana? Apa yang ibadah yang bisa kita ambil? Bisa kita ambil, kita bisa berdoa dengan nama Sami, ya Sami. Ya. Istajib doa, wahai yang mendengar, kabulkanlah doa. Itu ibadah pertama. Yang kedua apa, Pak? Kita tumbuhkan rasa wiqayah atau keyakinan yang bisa menjaga diri kita daripada apa? Daripada perbuatan maksiat. Kenapa? Allah mendengar. Saya bisa saja chattingan ini, Pak. Chattingan saya dengan sesuatu yang haram, chattingan untuk pengelabuan dana, pengelabuan uang, tanda tangan palsu, itu kan gak ada suara, tuh, Pak. Ya, gak ada suara. Tetapi Allah SWT mendengar. Ya, chattingan dengan bukan lawan jenis kita, atau bisa jadi bukan dengan mahram kita untuk tujuan maksiat. Allah mendengar, Pak. Chattingan. Tapi gerakan jari jemari Anda di komputer atau apa gadget Anda, Allah mendengar. Ini tujuan apa? Tujuannya Pak? Kan tujuannya adalah untuk menjaga diri kita. Disebabkan semua muslim mengenal apa? Nama-nama Allah yang sempurna, sifat-sifatnya yang mulia. Baik, demikian seterusnya. Kemudian yang ketiga kata beliau, tahrimus syirki as-saghirah atau tahrimus syirki saghiruhu wa kabiruhu zahiruhu wa khafiyah. Wa khafiyuhu. Kata beliau, haramnya perbuatan syirik. Asyirku billah. Ayat tadi, antaja'alu billahi niddan, engkau mengambil sekutu-sekutu bersama Allah SWT. Apapun bentuknya di antara tiga ideologi tadi, ya, baik yang kecil ataupun yang besar. Yang kecil apa? Apa yang kecil, Pak? Hah? Yang kecil seperti ria, seperti apa namanya, memakai apa memakai apa namanya, azimat dan semisalnya, itu kan bagian daripada syirik kecil kata para ulama. Ya, selama Anda meyakini Allah apa namanya, orang ada pakai gelang, Pak, kayak azimat, tapi dia meyakini bahwasanya ini Allah yang apa namanya, yang menyembuhkan. Cuma caranya salah. Ini bagian daripada syirik kecil. Sebagian orang mungkin merendahkan. Tapi di sisi Allah ini besar ini, Pak. Syirik kecil tapi dosanya besar. Baik, ataupun yang besarnya. Dan juga baik yang nampak ataupun yang tidak terlihat. Ini pesan yang disimpulkan oleh Syekh dari dua ayat yang sudah kita baca. Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat saya kita semua. Semoga Allah menunjukkan kita di atas tauhid dan wafat bertemu Allah dalam keadaan muslim yang bertauhid kepadanya. Ada tambahan, Pak? Barangkali ada tambah pertanyaan, boleh, silakan. Silakan kalau ada diskusi. Apa? Paham, Pak, ya? Kalau ngangguk dan diam, tanda paham itu, Pak. Baik, terima kasih banyak atas kebersamaan. Semoga Allah beri kewafat dan teman-teman semua kesehatan sehingga bisa melakukan aktivitas yang bermanfaat, melanjutkan kehidupan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang di negeri perantauan mesti banyak apa namanya, sabar, ya. Dia saling menguatkan satu dengan yang lain, jaga ukhuwah dan persatuan, ya, sehingga kita bisa wujudkan ukhuwah persaudaraan sesama kaum muslimin sebagai hamba Allah. Demikian teman-teman, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.